Kalau ngomongin Raja Aegon Targaryen ketiga, ini bukan cerita raja yang gagah atau penuh kemenangan. Ini cerita anak kecil yang dipaksa tumbuh di tengah perang paling brutal dalam sejarah Targaryen, yaitu event Dance of the Dragons. Banyak orang kenal dia sebagai Aegon the Dragonsbane, tapi sebelum semua julukan itu, dia cuma anak kecil biasa yang hidupnya hancur pelan-pelan. Ia merupakan anak Rhaenyra dan Daemon Targaryen. Aegon tumbuh di Dragonstone bareng saudara-saudaranya, terutama ya dengan Viserys Targaryen. Masa kecil mereka sebenarnya normal untuk ukuran keluarga kerajaan. Belajar, main, dan hidup di bawah bayang-bayang naga. Bahkan Aegon punya naga sendiri, yaitu naga Stormcloud. Walaupun dia belum sempat benar-benar jadi Dragon Rider sejati. Semua berubah waktu Viserys Targaryen pertama meninggal. Harusnya Rhaenyra Targaryen yang naik tahta, tapi di King's Landing, pihak lain punya rencana sendiri. Aegon Targaryen kedua dimahkotai jadi raja. Dari situ, perang saudara pecah. Dance of the Dragons bukan cuma perang biasa. Ini perang keluarga, naga lawan naga, darah lawan darah. Dan Aegon kecil ada di tengah semua itu. Bukan sebagai petarung, tapi sebagai saksi hidup dari kehancuran. Di fase awal perang, Aegon sebenarnya dijauhkan dari bahaya. Atas saran Jacaerys Velaryon, dia dan Viserys dikirim ke Essos. Tujuannya simple, ya biar aman. Tapi di dunia seperti Westeros, rencana aman sering berakhir jadi tragedi. Kapal mereka, yaitu Gay Abandon, disergap oleh Triarchy. Di momen itu, Aegon dipaksa melakukan sesuatu yang bakal menghantuinya seumur hidup. Dia kabur, bahkan sendirian. Dia naik Stormcloud, naga yang bahkan belum pernah dia tunggangi sebelumnya, dan terbang balik ke Dragonstone. Dia selamat, tapi Viserys ya tertinggal. Stormcloud sendiri nggak bertahan lama. Luka parah selama pelarian itu bikin naga kecil itu mati, gak lama setelah sampai. Dan disitulah sesuatu dalam diri Aegon mulai retak. Dia selamat, tapi dengan harga yang terlalu mahal. Rasa bersalah karena ninggalin adiknya itu nggak pernah hilang. Bahkan sampai dia jadi raja nanti, bayangan itu masih ada. Dan ini baru awal dari penderitaan yang bakal dialami. Waktu Rhaenyra Targaryen akhirnya berhasil merebut King's Landing, Aegon dipanggil ke sana. Dia dijadikan cupbearer, selalu dekat sama ibunya. Tapi jangan bayangin suasana hangat ibu dan anak. Ini masa penuh tekanan, kota lagi kacau, musuh masih banyak, dan posisi Rhaenyra di tahta itu rapuh banget. Aegon sendiri jadi anak pendiam, dia jarang bicara, lebih banyak diam dan ngamatin. Kayak dia ngerti kalau dunia di sekitarnya lagi menuju kehancuran. Dan kehancuran itu datang, kekacauan di King's Landing meledak, kota jadi neraka, rakyat ngamuk, Dragon Pit diserbu, naga-naga dibantai. Dari atas Red Keep, Aegon dan ibunya menyaksikan semua itu. Mereka bahkan melihat Joffrey Velaryon jatuh dari naga Syrax dan mati. Bayangin itu. Anak kecil lihat kakaknya mati di depan mata, di tengah kota yang terbakar. Trauma itu nempel dan belum selesai. Besoknya, mereka kabur. Dari King's Landing ke Duskendel, terus ke Dragonstone. Tapi Dragonstone yang mereka harapkan jadi tempat aman ternyata udah jatuh ke tangan Aegon Targaryen kedua. Saat mereka sampai, yang mereka lihat cuma mayat hangus tergantung di gerbang. Aegon yang pertama sadar, dia teriak ke ibunya buat kabur. Tapi semuanya udah terlambat. Ini momen paling gelap dalam hidup Aegon. Dia dipaksa menyaksikan langsung ibunya dibakar dan dimakan oleh naga Sunfire milik pamannya sendiri. Di depan matanya, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ini bukan sekedar trauma, ini luka yang gak akan pernah sembuh. Dari situ, lahirlah kebencian Aegon terhadap naga. Ironis, karena dia sendiri seorang Targaryen. Setelah itu, Aegon jadi tawanan. Dia dirantai, dan akhirnya dipenjara di Dragonstone. Banyak yang pengen dia mati, tapi Aegon kedua melihat dia sebagai alat politik. Selama setengah tahun, Aegon hidup sebagai sandera. Di luar sana, perang masih terus berlangsung. Tapi di dalam dirinya, perang itu udah selesai. Yang tersisa cuma kehampaan. Sampai akhirnya, semuanya berubah lagi. Raja Aegon kedua mati. Dibunuh oleh orangnya sendiri, dan tiba-tiba anak yang patah ini jadi raja. Aegon Targaryen ketiga, raja dari kerajaan yang hancur, rakyat yang trauma, dan keluarga yang hampir habis. Dia naik tahta sebagai pemenang sejati, walaupun harga yang harus dibayar untuk kemenangan itu sangatlah mahal.
Saat dia dinobatkan, usianya baru sekitar 10 tahun. Terlalu muda untuk ngerti politik, tapi terlalu tua untuk lupa semua yang dia lihat. Pemerintahan sendiri dipegang oleh para regent. Nama-nama besar seperti Cregan Stark datang ke King's Landing dan mengambil alih situasi dalam peristiwa yang dikenal sebagai Hour of the Wolf. Bahkan di masa damai, suasananya tetap tegang. Eksekusi, pengkhianatan, intrik politik, semua masih terjadi. Nah, gimana Aegon sendiri? Dia lebih banyak diam, duduk di Iron Throne kalau perlu, tapi selebihnya menghilang. Dia bukan raja yang suka pesta, turnamen, atau berburu. Dia nggak tertarik sama semua itu, bahkan makan pun sering harus diingatkan. Dia lebih sering sendirian, menatap kosong, atau berdiri di jendela melihat langit. Bukan karena dia suka bintang, tapi karena pikirannya selalu jauh dari dunia ini. Pernikahannya dengan Jaehaera Targaryen juga nggak membawa kebahagiaan. Dua anak kecil yang sama-sama trauma dipaksa menikah demi politik. Mereka jarang bicara, juga nggak dekat. Bahkan sekedar hidup berdampingan aja udah berat. Dan ketika Jaehaera meninggal dunia, entah itu bunuh diri atau dibunuh, itu cuma nambah satu lagi luka dalam hidup Aegon. Di tengah semua kekacauan itu, ada satu momen yang nunjukin sisi lain dari Aegon. Waktu Winter Fever melanda, dia turun langsung menjenguk orang-orang sakit, duduk di samping mereka, megang tangan mereka, dengerin cerita mereka. Dia jarang berbicara, tapi kehadirannya cukup. Ini ironis, raja yang nggak bisa menyelamatkan keluarganya, justru mencoba menyelamatkan rakyatnya, walaupun ya sering gagal. Seiring waktu, Aegon menikah lagi dengan Daenerys Velaryon. Untuk sesaat, hidupnya terlihat sedikit lebih terang. Dia mulai lebih sering muncul, lebih hidup, tapi luka lama nggak pernah benar-benar hilang. Sedikit cahaya itu nggak cukup untuk menghapus bayangan masa lalu. Yang paling ikonik dari Aegon adalah hubungannya dengan naga, atau lebih tepatnya, kebenciannya. Dia nggak mau dekat-dekat dengan naga, bahkan dengar kata dragon aja bisa bikin dia marah. Banyak yang bilang dia bertanggung jawab atas punahnya naga di Westeros. Entah benar atau tidak, yang jelas, di masa pemerintahannya, naga-naga itu benar-benar hilang. Pada akhirnya, Aegon ketiga dikenal bukan sebagai raja penakluk, tapi sebagai raja yang bertahan. Dia menjaga kerajaan tetap utuh setelah perang besar, tapi secara pribadi, ya dia hancur. Dia dijuluki sebagai The Broken King, Unhappy King, dan Dragon's Bane. Dan semua julukan itu bukan tanpa alasan. Dan kalau dipikir-pikir, cerita Aegon ini beda dari kebanyakan kisah Targaryen. Ini bukan tentang kekuatan, naga, atau kemenangan. Ini tentang kehilangan, trauma, dan bagaimana seseorang tetap hidup walaupun semua yang dia punya sudah diambil. Jadi kalau ada yang bilang jadi raja itu enak, mungkin mereka belum pernah jadi Aegon ketiga.